Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang perencanaan, pengadaan, dan penyimpanan obat sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen supply. Pertama, perkenalkan, saya Verlia Pratiwi, NPM 101 dari Angkatan 2017, SIF B. Pertama, kita akan belajar tentang perencanaan obat. Dalam perencanaan obat ini, dia ada beberapa metode. Di antaranya itu ada, pertama, metode konsumsi. Metode konsumsi itu adalah sebuah metode berdasarkan analisa data konsumsi obat dan alat kesehatan pada tahun sebelumnya. Contohnya itu data-data seperti infus untuk cairan dasar, untuk injeksi umum atau generik, dan spuit 3 cc atau spuit 5 cc. Terus untuk metode yang kedua adalah metode epidemiologi. Metode epidemiologi itu adalah semua metode berdasarkan pola perkembangan kasus penyakit yang dia itu cenderung naik atau turun atau yang kita sering sebut dengan epidemiologi. Contohnya itu seperti penyakit coronavirus yang sedang kita rasakan sekarang, COVID-19. Kemudian ada juga metode yang merupakan metode gabungan dari metode konsumsi dan metode epidemiologi. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang pengadaan obat. Untuk pengadaan obat ini sendiri, dia itu adalah proses penyediaan obat yang dibutuhkan di apotek maupun rumah sakit dari pemasok eksternal melalui pembelian manufaktur, distributor, atau pedagang besar farmasi. Untuk prinsip pengadaan obat ini sendiri, dia punya 4 prinsip. Yang pertama itu mutu obat terjamin, memenuhi kriteria, khasiat, keamanan, dan keabsahan obat, serta telah mempunyai izin edar. Yang kedua itu prinsipnya pengadaan obat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, menerapkan konsepsi obat esensial generik, dan yang keempat, pengadaan obat program kesehatan melalui industri farmasi atau pedagang besar farmasi. Yang harus kita ketahui dalam proses pengadaan obat ini sendiri adalah pertama, kita tahu distributor yang sesuai dengan obat yang mau kita adakan. Kedua, kita harus mempunyai surat pemesanan. Yang ketiga, kita itu harus menerapkan konsep obat esensial generik. Kemudian yang terakhir adalah pengadaan obat program kesehatan itu melalui industri farmasi atau dia melalui pedagang besar farmasi. Kemudian terakhir kita akan belajar tentang penyimpanan obat. Penyimpanan obat itu apa? Penyimpanan obat itu adalah aktivitas menyimpan atau memelihara agar persediaan farmasi yang diterima itu aman, terhindar dari rusaknya mutu obat, terhindar juga dari pencurian maupun kebakaran. Tujuan dari penyimpanan obat ini sendiri adalah memelihara mutu persediaan farmasi, menghindari penggunaan tidak bertanggung jawab, menjaga ketersediaan obat setiap kali diperlukan, dan memudahkan pencarian dan pengawasan. Kemudian terdapat beberapa faktor pertimbangan dalam mengatur tata ruang penyimpanan. Pertama, kemudahan ruang gerak. Kedua, sirkulasi udara yang baik. Ketiga, rak dan palet. Keempat, kondisi penyimpanan. Dan yang terakhir adalah pencegahan kebakaran. Sekian dari presentasi saya mengenai perencanaan, pengadaan, dan penyimpanan obat. Sekian dan terima kasih.